Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inuhu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Para ikhwan dan para akhwat rahimani wa rahimakumullah. Segala puji bagi Allah, kita menyanjungnya setinggi-tingginya. Meskipun kita belum bisa kajian offline, tetapi Allah mudahkan dengan berbagai macam wasilah yang ada, di antaranya yaitu via online. Dan pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang Masail Jahiliyah, perkara yang ke-46. Di dalam bab yang ke-46, di sana ada judul terkait dengan perkara jahiliyah, yaitu mudahnya mereka mengatasnamakan waktu, ya, terkait dengan kebinasaan mereka selama hidup di dunia. Artinya, banyak sekali orang-orang yang menghinakan masa, baik itu hari, jam, ya, musim, tahun sekian, dan seterusnya, dikaitkan atau diikat dengan berbagai macam bala atau berbagai macam sesuatu yang tidak mereka ridhoi. Berangkat dari firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Jasiyah ayat ke-24, ini merupakan klaim dari orang-orang kafir, orang-orang musyrik. Wa qalu ma hiya illa hayatuna dunya namutu wa nahya wa ma yuhlikuna illa dahr. Tidaklah kita ini hidup, ya, kita memiliki kehidupan di dunia kemudian mati, dan yang membinasakan kita entah dalam kehidupan dunia, ya, atau yang semasalnya, tidak ada yang bisa membahayakan kita, tidak ada yang membinasakan kita, melainkan hanya masa. Nah, ini menunjukkan kalau mereka mengaitkan waktu atau zaman dengan sesuatu yang memudaratkan mereka. Kalau mereka dikasih kenikmatan, mereka ingatnya kepada Tuhan-Tuhan selain Allah, ya, seperti Lata, Uzza, Manat. Tetapi kalau mereka mendapat kebinasaan, mereka kaitkan dengan waktu atau zaman. Oleh sebab itu, terlalu banyak kita dapati ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang Allah bersumpah, ya, Allah menurunkan qasamnya kepada waktu atau zaman. Contohnya walaili, ya, wasubhi idza tanafas, ya, demi malam, demi waktu subuh, wal asri, demi waktu asar, ya. Kemudian kita tahu bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam juga mendapatkan perintah dari Allah untuk menyampaikan kepada umatnya, la tasubbud dahr fa innallaha huwad dahr. Jangan sekali-kali kalian menghinakan masa, menghinakan waktu, ya, karena sesungguhnya yang menciptakan waktu adalah Allah. Ya, jadi kalau kita menghina waktu, artinya dalam satu kasus yang sama kita telah menghinakan Allah. Kenapa? Karena Allah yang menciptakan waktu. Seperti halnya, kenapa kita melarang menghina fisik orang lain, mamanya? Ya, sibabul muslim fusukun. Yang tidak boleh kita menghina, apalagi antar sesama muslim. Kenapa? Karena yang menciptakan manusia siapa? Allah. Ketika Allah melahirkan anak ini, ternyata dalam tanda kutip mungkin ada tunanetra, tunarungu, ya, tuna macam-macam, ya, dari difabilitas. Ketika kita menghina dan mengejeknya, maka dalam kasus yang sama kita telah menghina Allah, karena Allah yang menciptakan dengan difabilitas itu. Ya, maka jangan sekali-kali kita menghina ciptaan. Dari mana ciptaan itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, walaqad karramna bani Adam. Allah telah memuliakan kita.
ya anak-anak Adam ini manusia dari makhluk yang lain. Kita ini udah makhluk yang termulia. Meskipun kita ada kekurangan, tetap mulia dibandingkan makhluk-makhluk Allah yang lainnya dari kalangan jin, dari kalangan hewan-hewan, tumbuhan dan seterusnya. Barakallahu fikum. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Di dalam memahami larangan kita mencela masa atau waktu ada dua. Bisa berarti al-ikhbar, bisa berarti asabbu, ya, pencelaan, penghinaan. Ya, contoh al-ikhbar adalah kita ambil ucapan yang masyhur di kalangan salafus saleh yaitu Imam Hasan Al-Basri ketika menasihati dengan ucapannya innaka antal ayyam fa in dhahabat ba'dhuha dhahaba ba'dhuk. Sesungguhnya engkau, dirimu itu, ya, adalah susunan-susunan hari. Jika telah hilang sebagiannya, telah tercabut sebagian waktumu, maka niscaya telah hilang darimu atau usiamu. Ini nasihat berharga supaya kita benar-benar memanage waktu dengan sebaik-baiknya. Nah, ini ucapan Umar bin Hasan Al-Basri maksud kami. Dan ini bukan penghinaan, ini namanya khabar. Kita diumpamakan dengan waktu. Ya, diri kita ini ibarat waktu. Kalau kita nggak bisa menggunakan dengan sebaik-baiknya, hari ini hilang sudah, mau gimana lagi? Ya, kita tahu bahwa orang-orang yang di dalam kubur itu, apa permintaannya? Ya, la'ali supaya aku apa? Kembali ke dunia untuk mengamalkan suatu amalan baik yang dulu pernah ditinggalkan. Ya, minta waktu supaya kembali, terulang lagi. Tetapi apa jawabannya? Huwa qailuha. Dia cuma ngomong gitu aja. Kenapa? Wa min waraihim barzah. Di belakang mereka sudah alam barzah, sudah alam kubur. Artinya sudah nggak ada guna lagi. Nah, ini namanya ikhbar, pemberitahuan. Berbeda ketika tadi ucapan orang-orang musyrik, ya kita ini rugi ya karena masa. Ya, kita ini mendapatkan kebangkrutan, ya memang masa kayak gini memang nggak bagus untuk berdagang lah, itu namanya pelecehan. Berbeda kalau sekarang ya, umpamanya hari ini panas sekali. Saya ngabarkan, Masya Allah, kok panas banget ya. Nah, itu kan, kok hari ini panas banget ya. Ini namanya ikhbar. Kalau di hati tidak ada pelecehan, tidak ada ketidakrelaan, ya, maka ini bukan termasuk perkara jahiliyah sabudahar, mencela masa. Kalau hanya semacam itu ikhbar. Jadi kita tahu itu ikhbar atau pelecehan dari mana? Dari orang yang berbicara itu. Dia maksudkan yang mana? Kok hari ini hujan ya? Ya, kok hari ini hujan ya? Ini dikembalikan lagi. Kalau ternyata memang dia melecehkan bahwa hari ini hujan, kenapa nggak kemarin-kemarin, kenapa nggak besok-besok aja, Allah itu nggak adil, ya ini masuk ke sabudahar. Ya, tapi kalau mamanya hanya mengkabarkan kok hari ini hujan ya Allah, ya, padahal saya ingin ke rumah orang tua, ya, sehingga telepon orang tuanya, ayah, ibu, mohon maaf saya nggak bisa jadi hadir, datang, kenapa? Karena hari ini hujan kok. Nah, ini nggak ada sangkut pautnya dengan mencela hujan sama sekali, enggak. Hanya sebatas ikhbar. Maka ini enggak masalah. Ya, jadi sekali lagi tolong diperhatikan bainas sab, pencelaan, penghinaan ad-dahr, waktu atau masa, dan ikhbar atau pengkhabaran bahwa oh cuaca hari ini panas, cuaca hari ini dingin, cerah, hujan, badai, macam-macam. Ya. Ikhwani fiddin wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah tabaraka wa ta'ala. Penting juga dalam perkara ini, ya, kita sudah tahu larangan kita mencela masa,
ya tidak boleh, maka banyak sekali salafus soleh, baik itu dari Rasulnya, para sahabat, berangkat dari Al-Quran, supaya kita berhati-hati di dalam menegakkan makhluk Allah yang satu ini, yaitu waktu. Banyak orang terlalaikan dengan ini. Ya, bagaimana Ka'ab bin Malik dihukum oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam tidak diajak bicara 50 hari. Bahkan istrinya mulai dari hari ke-40 itu sudah diminta untuk menjauh dari. Ya, padahal dalam satu kasus Rasulullah tidak menganjurkan kepada umatnya mendiamkan saudaranya lebih dari 3 hari. Tapi beliau sendiri 50 hari mendiamkan Ka'ab bin Malik. Bukan kemudian beliau ego, enggak. Karena wama yang tiku anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Karena pada hakikatnya ya beliau mendapatkan wahyu dari Allah, dan Allah memang belum mengampuni Ka'ab bin Malik saat itu dikarenakan hati-hati. Imam Ibnul Jauzi menyebutkan hati-hati dengan penyakit nanti. At-taswif, saufa, akan, engkau. Ketika Rasulullah SAW mengkabarkan, mengajak para sahabat untuk ayo kita ke Tabuk, berangkat jihad fisabilillah. Di musim panas, saat itu kurma sudah mau panen. Ka'ab bin Malik nunggu aja dulu. Saya punya kendaraan yang kuda pacu yang hebat. Ya, nanti ajalah saya berangkat ya, besok aja. Ketika besok Rasulullah berangkat, Ka'ab bin Malik menunda lagi. Insya Allah dengan kudaku yang mantap, saya bisa mengejar rombongan Rasulullah. Sehingga ketika hari berganti hari, waktu berganti waktu, Ka'ab bin Malik pun akhirnya kemakan pikiran, kayaknya Rasul udah jauh lah, gimana lagi. Ini penyakit nanti. Ya, sehingga ketika Rasulullah SAW pulang dari Tabuk, ya, orang-orang yang tidak pergi berangkat dimintain alasan, salah satunya Ka'ab bin Malik, dan Rasulullah SAW menunggu maghfirah dari Allah 50 hari, Masya Allah. Disebabkan apa? Penyakit nanti. Umar bin Abdul Aziz baru dilantik menjadi khalifah, yang sehari sebelumnya ngurusi jenazah Sulaiman. Ya, ketika dilantik menjadi khalifah, ya pengennya setelah dilantik ya istirahat sejenak aja. Maka dia rebahkan badannya. Maka saat itu putranya Abdul Malik bertanya, wahai Amirul Mukminin, apa yang engkau lakukan? Tidakkah engkau mengurusi urusan umat, mengembalikan kezaliman-kezaliman negara? Kata ayahnya, nanti dulu nak, nunggu waktu zuhur saja. Salat ayahmu ini nanti akan bersama umat, rakyat, dan selepas itu akan dikembalikan urusan-urusan rakyatnya. Yang zalim akan diberikan keadilan, yang haknya belum terpenuhi akan dipenuhi. Kata Abdul Malik, siapa yang menjaminmu wahai ayah, umurmu sampai nanti zuhur? Itu langsung kaget Umar bin Abdul Aziz. Ya, kemudian langsung dicium anaknya. Alhamdulillah, ya Allah, aku bersyukur yang telah mengeluarkan dari tulang sulbiku keturunan yang mengingatkanku kepadamu. Masya Allah. Waktu. Ya. Maka sekali lagi jangan kita meremehkan waktu. Di samping itu jangan pula kita menghinakan waktu. Karena kita tidak tahu ya bagaimana kondisi kita selepas ini. Apakah terbitnya matahari besok masih bisa kita nikmati? Ya, kita semuanya berharap pada Allah Subhanahu wa taala agar memberkahi usia kita, ya, memberkahi amalan kita, memberikan rahmat, memberikan inayah, dan dari semua kekurangan yang kita kerjakan mendapatkan maghfirahnya. Maka sekali lagi kami tutup dengan hikmah dari Hasan Al-Basri rahimahullah wa radhiyallahu anhu, bahwa dahulu ada 3 orang soleh yang mereka memberikan pelajaran bahwa yang menjadikan kita ini punya penyakit nanti atau mengulurkan waktu karena tulal amal, kebanyakan angan-angan. Maka mereka kemudian mencoba, ayo kita bertiga,
kira-kira dalam memanage waktu, ketakutan kita terhadap Allah itu sejauh mana? Orang yang pertama bilang, kalau sudah berganti bulan aku takut. Kalau bulan depan sudah nggak bisa beramal soleh lagi. Jadi pada bulan ini aku serius banget, fokus dalam beramal. Kata orang kedua, kalau masih sebulan masih terlalu jauh itu. Ya, temporarinya sebulan terlalu jauh. Kalau saya, Jumat ini Allah berikan anugerah, masih diberikan nyawa, napas, maka aku berusaha dari Jumat ini ke Jumat berikutnya betul-betul fokus. Karena belum tentu saya bisa berjumpa dengan Jumat depan. Berarti 1 minggu. Kata orang ketiga, bagaimana kalian bisa mencoba 1 bulan fokus, 1 pekan fokus, yang kita aja nggak bisa menjamin napas kita setiap saat, setiap detik. Masya Allah, ini orang ketiga lebih ngeri lagi. Jadi mencoba perbaikan amal, ikhlas, tauhid kepada Allah itu setiap nafas terhirup. Karena kita nggak tahu detik ini kita bisa napas, apakah detik selanjutnya kita masih bisa terus napas. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik wa ya musarrifal qulub sarrif qulubana ila ta'atik. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Fasubhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.